Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu dirangkul dan merangkul. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita memohon kekuatan dan hadir menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali menghadap-Mu Tuhan, dengan terima kasih kami, syukur kami oleh karena berkat yang kami terima. Dan saat ini kami bersama hendak mendengarkan, merenungkan sabda kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami menjadi agen-agen, pelaksana dan yang mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami dan memberikan kami daya untuk kami melakukannya. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Adakah di antara kita yang saat ini merasa disingkirkan oleh orang atau merasa dijauhi oleh orang, entah karena berbagai alasan apapun? Entah itu karena mungkin tindakan kita, karena kesalahan yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, atau juga karena perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kita kemudian merasa terpuruk, merasa sendirian, kita merasa tidak punya teman, kita merasa semua orang menjauhi kita. Kalau kita saat ini sedang merasakan atau mengalami hal itu, entah itu dijauhi oleh orang lain ataupun bahkan keluarga kita, firman ini kiranya bisa menguatkan kita. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Seperti kita tahu bahwa orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Dan juga orang yang sakit kusta, orang yang najis, itu orang yang akan cenderung untuk dijauhi dari komunitasnya. Dia akan ditinggal terpisah. Dia akan tinggal terpisah dengan orang-orang yang lain. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa orang yang sakit kusta itu harus di luar gerbang, di luar tembok Yerusalem. Tidak boleh masuk ke dalam gerbang. Karena sakit kusta itu katanya sakit menular. Karena itu orang tidak boleh menyentuhnya. Kalau orang menyentuhnya, maka orang yang menyentuh itu akan ketularan najisnya. Sehingga dia harus ditinggal atau diletakkan atau hidup jauh dari komunitas orang-orang yang lain. Dia merasa sendiri, dia merasa kesepian, dia merasa bahwa tidak ada orang yang kemudian mau dekat dengan dia karena sakit yang ia rasakan. Tetapi yang menarik adalah ketika kemudian Yesus hadir, dia tidak sama dengan orang-orang yang menjauhi seorang yang kusta itu, tetapi Yesus mau datang
menjamah orang itu. Ketika seorang yang sakit kusta tadi, dia minta kepada Tuhan. Dan permintaannya itu sangat rendah hati sekali. Dia tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan dia, tidak. Tapi dia berkata, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Bukankah itu sebuah permohonan dengan sangat rendah hati? Yesus bisa saja memilih, saya tidak mau menyentuh engkau karena engkau najis. Gitu. Dan orang itu mungkin sudah tahu, sudah bisa menerima jikalau Yesus akan menjawab seperti itu. Karena dia tahu nggak mungkin orang mau menyentuhnya. Orang menyentuhnya akan najis. Tetapi dari permintaan yang tulus, yang rendah hati itu, Yesus mengatakan bahwa iya, aku mau. Maka aku mau engkau menjadi tahir. Dan kemudian Yesus menyentuh orang itu. Sentuhan Yesus itu bukan hanya menyembuhkan si orang yang sakit kusta. Tetapi sentuhan Yesus itu juga kemudian memberikan kehangatan perasaan bagi orang itu dengan mengatakan bahwa ini loh, kamu tidak sendirian. Meskipun orang menjauhimu, meskipun orang mengucilkanmu, tapi lihatlah, aku menyentuh engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Yesus menjamah orang itu, Yesus merangkul orang itu. Yesus tidak hanya merangkul orang yang dikatakan justru orang yang dipuja-puja oleh orang, justru tidak. Tetapi Yesus justru mau merangkul orang yang kesepian, orang yang dikucilkan, orang yang ditinggalkan, dan orang yang dianggap najis. Demikian juga dengan kita saat ini. Kalau kita merasa saat ini kita kesepian, kita punya pergumulan yang membuat kita harus terpisah dengan orang-orang lain, ataupun kita yang karena kesalahan kita, karena dosa yang kita lakukan kemudian kita dijauhi oleh orang. Ketika kita mau memohon pengampunan dari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan hadir bagi kita. Meskipun orang-orang di sekitar kita mungkin menjauhi kita, Tuhan mau merangkul kita dan merangkul saudara. Demikian juga ketika kita menjadi orang ataupun juga melihat orang yang dikucilkan. Kecenderungannya kan begini, kalau kita melihat orang yang dikucilkan karena kesalahannya, misalkan seorang itu sudah melakukan kesalahan, kemudian semua orang sudah tahu kalau orang ini salah, maka kita akan cenderung untuk berpihak kepada orang yang banyak, dan kita cenderung meninggalkan orang yang sendiri ini. Jadi orang yang sudah ditinggalkan oleh orang lain, semakin kita jauhi, semakin ia merasa sendiri. Tetapi kalau kita mau belajar dengan kisahnya Yesus tadi, Yesus tidak meninggalkan orang itu sendiri. Maka kita pun juga tidak punya hak untuk meninggalkan orang itu semakin kesepian, meninggalkan orang itu semakin dalam kesendiriannya. Meskipun mungkin orang itu punya kesalahan, orang itu punya dosa. Kalau ditanya siapa yang gak berdosa? Siapa gak punya kesalahan? Hanya saja bedanya mungkin kesalahan orang lain diketahui, tapi kesalahan kita orang lain tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak punya hak untuk kita meninggalkan orang itu dalam kesendiriannya. Rangkullah mereka, datanglah kepadanya, angkatlah mereka, angkatlah dia, buat dia kembali percaya diri untuk dia bersama-sama bersekutu lagi bersama dengan kita. Siapapun itu orangnya, bagaimanapun keadaannya, apapun dosa yang sudah dilakukan. Karena Tuhan tidak pernah memandang orang dari dosanya. Tapi Yesus, Tuhan memandang orang dari kesungguhannya, dan dia tidak membiarkan kita kesepian, kita sendirian, dan kita pun juga tidak harus membiarkan orang lain kesepian dan tenggelam dalam kesendiriannya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita datang menghadap Tuhan, mungkin membawa pergumulan kita atau kesendirian kita, kesepian kita, supaya kita bisa merasakan jamahan Tuhan. Dan kita pun juga dimampukan untuk juga merangkul saudara-saudara kita dalam kesepian dan kesendiriannya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu oleh karena firman yang telah kami dengar, firman yang telah kami renungkan. Kami melihat satu mujizat yang luar biasa. Ketika Engkau merangkul seorang dalam kesepiannya, ketika Engkau merangkul orang dalam kesendiriannya. Ketika saat ini pun kami mungkin merasa kesepian, merasa sendiri, kami tenggelam dalam kesendirian kami,
oleh karena berbagai hal yang terjadi. Ketika orang-orang menjauhi kami, ketika orang-orang mengucilkan kami yakin apa yang Engkau lakukan untuk orang yang sakit kusta tadi, juga Engkau lakukan juga untuk kami. Kami yakin dan percaya Engkau merangkul kami, Engkau mau menjamah kami, dan menemani kami dalam kesendirian kami. Demikian juga ketika kami berhadapan dengan orang yang mungkin dijauhi oleh lingkungannya. Orang yang karena berbagai alasan juga tenggelam dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya. Ajar kami juga untuk mau merangkul mereka. Ajar kami untuk meneladan apa yang Engkau lakukan bagi orang yang sakit kusta dan bagi setiap kami yang sendirian. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mampu untuk kami tetap berpegang padamu, untuk kami tetap berpijak pada kepercayaan kami akan Engkau, dan kami pun mampu untuk kami saling merangkul satu dengan yang lainnya. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa, kami memasrahkan orang-orang saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sariman, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Iska Puja Esa, Ibu Novalina Elin Purba, Bapak Saharun, Ibu Maria Tanan Lapu, Anak Maitra, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Yaleva, Anak Nasya Alana Putri. Kami juga berdoa juga untuk proses kepulihan dari Bapak Gunarto. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan dalam proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati mereka dalam prosesnya. Kiranya kasih-Mu boleh terjadi atas mereka dan kebaikan Tuhan boleh dirasakan senantiasa dalam perjuangannya saat ini sedang mereka lakukan. Demikian juga yang berdoa untuk orang tua kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga memberkati mereka di dalam usia mereka yang semakin tua. Kiranya damai sejahtera pun juga semakin mereka rayakan, boleh semakin mereka hayati di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk saudara kami terkasih, Ibu Susilowati, istri dari Bapak Diki yang saat ini juga sedang dalam proses pemulihan kesehatannya, pengobatannya. Kiranya Tuhan pun juga boleh menjamah memberkatinya. Kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih, Ibu Evi Lopis yang saat ini sedang dalam kedukaannya, yang sedang dalam merasakan kehilangan oleh karena Tuhan telah memanggil suami terkasih, Bapak Christian Edward Lopis beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Evi dan keluarga, Ibu Evi beserta anak-anak, demikian juga dengan orang tua. Kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka semuanya, Tuhan boleh memampukan mereka untuk bangkit. Mereka boleh melawan setiap kedukaannya, mereka boleh kemudian tidak tenggelam dalam kedukaannya. Tetapi biarlah mereka boleh berangsur-angsur pulih oleh karena pertolongan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk segala pergumulan kami serahkan segala hal yang saat ini sedang kami alami, kami rasakan dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang hadir dan menolong setiap kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan segala syukur, doa dan permohonan kami ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin.